apalagi kalau kita berbicara mobilitas ya, kemungkinan besar paling-paling cuma jadi penjemput aja biar nanti Cloud-nya bisa farming 2 lane. Mungkin itu tujuannya ketika kita berbicara fungsional, karena sekarang kalau kita berkaca dari pop damage yang dijalankan, sepertinya Yawi ingin dipaksa untuk mengeluarkan flicker dari early game, begitu juga dengan Keyboy, karena Keyboy juga merupakan hero momentum nih, Lim. Ya, cukup setuju juga. Nah, yang gua khawatirin sebenarnya posisi dari Sans nih, deh. Ancamannya ada dari Kabuki, yang gak bisa di-cancel juga sebenarnya sama Sans-nya. Mungkin sama Keyboy bisa, tapi kalau ngomongin Blazing Blade ke belakang ada Purify juga, ini mungkin jadi ancaman paling bahaya buat Sans-nya sendiri. Ya, jangan-jangan Boots-nya di sini di set up hanya untuk menjadi defender, untuk di lini belakang agar Sans-nya itu di-cover dengan efek knock-up airport dari Jeff dan juga knock-up punch. Dan kali ini, kalau kita melihat dari Albert, dia master assassin, dia fokus ingin memenangkan make-up lane, sementara Kabuki dia fokus ke arah defense-nya, dia bawa Tenacity. Dan keduanya masih common juga sebenarnya, Be. Jadi memang sama-sama survive juga dari lane-nya. Berarti kemungkinan besar Albert tidak akan menuju kepada Thunderbolt, lebih menuju kepada item attack speed, walaupun sudah di nerf ya di patch terakhir. Ya, untuk hari ini kayaknya masih nyaman sih, Be, dengan attack speed yang bisa nge-meltdown siapapun, apalagi ini ngomongin jungle keras, seharusnya mampu. Tapi ini dia saatnya kita melihat siapa yang paling tepat. Bahkan lihat, dari kedua belah sisi mereka mencoba untuk mendapatkan level 4 dari roamernya, bahkan Gugun. Gak bisa di-cover ke arah bottom lane. Mungkin agak sedikit terlambat untuk sosok seorang Keyboy, tapi nampaknya Kairi tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Melihat kondisi dari sosok seorang Keyboy masih berada di level 3, mereka akan berada dengan cepat di lepas Kairi dengan energy eruption, tapi nampaknya Retribution from Gugun masih mendapatkan tackle pertama dari tim Onyx. Retribution dari Gugun, memang Kairi masih terlalu jauh dan tidak terjangkau limit ke Profesor. Sayang sekali, tadi Keyboy belum di level keempat, agak sedikit terlambat, dan itu yang menjadi keunggulan untuk Aura untuk secure kartu yang pertama. Ya, YHSKL langsung mengambil IMU yang targetnya adalah Keyboy. Satu Million Fury yang sangat-sangat menarik sekali, sehingga tentunya ketika Kairi jump in ke tengah-tengah team fight, dia pasti akan dimakan dengan cepat oleh teman-teman dari Aura. Dan kalau kita lihat dari setup yang objektifnya udah diunggulkan seperti ini, inilah dia salah satu alasan kenapa Gugun memiliki turtle objektif dan lord objektif yang sangat-sangat banyak sekali hingga 2 minggu ini. The power of setup, the power of setup, balik lagi. Ini dia, pertarungan setup yang sangat baik dari Global yang dan buat yang bertanya, Rookie of the Week kenapa di Gugun? Lihat, yang mereka hadapi saat ini Onyx. Ini Onyx masih dalam masa prime-nya. Dan mereka menang setup di turtle yang pertama. Turtle pertama Onyx jarang melewatkan turtle pertama kalau dia tidak menggunakan hero-hero seperti Fanny. Hero-hero mungkin yang sulit berhasil di early game, assassin early game. Dapatkan di depan sana mereka menuju ke arah Viper, ketika seorang Albert yang termakan adalah seorang Keyboy masih tertahan, tapi Albert berhindar belakang dan Saskia dengan BH. Minon Puri dikeluarkan Gugun dan tumbang. Perang di tangan dari seorang Kairi, tapi nampaknya berhindar dari seorang Kabuki dan Albert tidak bisa melakukan following up. Untungnya Kabuki belum punya item yang capable. Kalau Kabuki punya item yang capable dalam kondisi seperti tadi lagi, sudah bisa dipastikan Aura yang memiliki kemenangan dalam team fight. Counter setup yang begitu baik, Million Fury di timing yang cukup cepat, Detonas welcome sebagai opening dari Aura ternyata belum mampu menumbangkan Onyx. Dan Keyboy, dia tahu yang ditargetkan adalah Albert, yang di Ice Retribution adalah Albert. Dan mau tidak mau Keyboy harus membadani Albertnya agar counter setup bisa dijalankan. Dan kali ini, Kabuki, one last hit, don't survive. Tapi nampaknya Purify tidak ada di tangan dari Kabuki. Dia mau tidak mau melepaskan pasif yang dimiliki dari sosok seorang Kairi yang mengikat kakinya. Setup kembali terjadi. The Sky Vessel is begin again. Kali ini di arah Pit Turtle. Melihat para pasukan dari tim Onyx langsung melakukan setup dengan udah ada 3 batang hidung yang muncul, membuat para pasukan dari tim Aura mereka bahkan merespon dengan 4 player. Double knockout first tidak membuat Yawi kendor untuk mundur ke arah belakang, tapi YHSKL belum mendapatkan satu Minon Fury. Mereka udah mulai bertukar juga gold lane-nya, diturunin ke bawah karena memang tim fight-nya mengandalkan excellent banget, dan ini akan menjadi good fight banget untuk mereka karena banyak banget efek di sini yang bisa di-trigger dari Aura ataupun Onyx. Dan lihat, ketika tidak ada flicker, Yawi bersama dengan Aura dia berani memang setup. The power of retribution, Kairi berhasil mendapatkan tackle, membalaskan dari para turtle pertama, tapi Kamehameha dari Sans. Flicker for defensive arm tidak bisa mendapatkan dengan instant kill, tapi Kairi akan terperang ke depan sana. Belum ada Afresh Sword, Kairi langsung tumbang. Walaupun di sana dia bisa dapatin Afresh Sword-nya, tapi tidak cukup waktu untuk sustain. Bahkan Bolt, Flicker for defensive membuat para pasukan dari tim Onyx mereka merelakan Bolt untuk tumbang. Dengan adanya Eglas dan Bolt terus ke satu sosok Yawi. Kali ini dia tidak menduga dengan keberadaan dari Boot yang harusnya bisa dimakan. Bahkan Boot yang melakukan outplay, outplay Terlalu dalam dari Aura tadi dan Blaster. Oh my god, gila
meng-cancel bagaimana gerakan dari Gugun dan juga Yawi dalam team fight. Tapi ternyata di turtle yang kedua, ketika kita melihat bahwa flicker pertama kalinya digunakan oleh Yawi dan juga Keyboy itu di menit 3:40-an. Sehingga di menit-menit turtle yang kedua mereka sama-sama nggak punya flicker. Dengan kita melihat hero match up-nya aja, Matilda versus Minotaur. Hero badan udah pasti ada di Minotaur. Minotaur bakal lebih berani untuk ngebukain map, ngebukain kendali dalam team fight, dan itu yang membuat Gugun tidak bisa bergerak. Ketika dia berada di tengah-tengah dari pit turtle-nya, terangkat oleh efek knock-up airborne, dan setelah itu turtle-nya diamankan oleh Kairi. 1-1. Dan tentunya kalau kita melihat bagaimana setup yang terjadi barusan ya, kita kayaknya bakal melihat terus-terusan tuh sampai dengan Lord yang akhirnya bisa menutup game. Tapi jangan lupa juga, Be, kayak di turtle yang kedua, counter setup dari Aura tuh berjalan dengan manis, skill, Be. Mungkin memang ada Minion Fury di Onyx, tapi kopiannya ada di Aura juga. 3-man Minion Fury terjadi tadi karena Yesiel yang datang memang agak terlambat karena turtle-nya udah di-secure oleh Onyx. Tapi team fight-nya jadi bisa dikejar lagi sama Aura. Iya, dan sisi stopper dari Aran ya tentunya membuat Boots kayaknya sedikit menghindari Aran. Mau gak mau dia bakal engage-nya ke arah mungkin Yawi atau bahkan ke arah Gugunnya langsung. Dia akan double jump untuk memberikan damage yang tinggi. Sehingga disinilah peran dari Keyboy yang mungkin targetingnya bisa dia mungkin lebih bisa optimalkan, apakah ke arah Yesiel nantinya ketika di mid game atau jangan-jangan lebih menuju ke cover agar bisa meng-cancel ke arah Kabuki. Karena dari tadi kita melihat Kabuki dengan Blaze-nya sangat mengancam sekali untuk lini belakang itu adalah Sam. Tapi lihat balik lagi the player head to head yang kita bisa menyaksikan. Kalau dari average KD-nya kita tahu lah untuk nomornya tidak terlalu berlari, tapi team fight participation-nya kita tidak bisa pungkiri betapa pentingnya kehadiran Keyboy di saat apapun. Team fight kecil, pick over, ganking, atau bermain di arah ambush. Ya, itulah pentingnya team fight participation. Tapi tidak melupakan bagaimana hero pool keempat dari Keyboy. Muncullah Minotaur berarti untuk saat ini. Dan melihat hero pool dari Yawi sepertinya masih ada di atas dari angka rata-rata Keyboy ini, Lim. Makanya nih, kalau ngeliat Yawi dengan Matilda, mungkin game kali ini centernya bukan ada di Yawi. Yang biasa kita lihat dengan Guinevere-nya, dengan Arlott-nya, selalu bisa menjadi inisiator bagi Aura. Sekarang lebih ke centernya di Aran berarti ya, atau di Gugun bahkan. Iya, Aran aku lebih ke arah Aran. Dan dengan first pick Matilda, otomatis Yawi tidak akan membawakan Grok, itu aja kesimpulannya. Kita melihat bagaimana Grok powerful banget ketika berhadapan dengan Rebellion. Aura mendapatkan banyak sekali pundi-pundi objektif. Vincent kehilangan performanya berkali-kali. 2 kali berturut-turut bahkan untuk Aura sendiri. Berbukalah dengan yang manis, contohnya Kairi. Berbukalah dengan yang manis, contohnya Kairi. Ranger emas juga manis, Kak. Benar. Gua asam-asam kecut. Nah, bela dikit juga juga. Iya, kenapa jadi Bang. asinan salak sih? Gua puasa. Gua yain dosa, gua batal. Dia ngebohongin diri sendiri. Iya. Kalau Kairi udah kelihatan deh, manis, ganteng, jago retri, jago assassin. Aduh, suruh Abi teriak. Enggak, tahu nggak? Satu-satunya yang bisa gua menang lawan Kairi. Bahasa Indonesia dia nggak jago-jago banget. Benar. Hah? Berarti ada nilai plusnya. Ada. Ji, mau ganteng. Nah, rambutnya kayak Kairi tuh. Nutupin mata gitu, Ji. Kairi gondrong rambut ke bawah, gue gondrong rambut ke atas. Ribu gue puas lo. Lebih ke jebrik sih itu. Halo J, barakallah tuh. Memang nuansa Ramadan ini tuh adem banget ya. Adem banget. ML Arena juga adem banget. Size-nya beda ya. Oh, beda. Yawi, halo Yawi, say hi Yawi. Say hi to Kemal. Kaget dia loh, kaget dengar suara Ranger emas memang. Kok udah keren? Kenceng, emang suara gue kenceng enggak kan? Ya, kapan suara lu gak kenceng sih? Menurut lu aja, Pak. Gue nggak Iya. usah ngomong apa-apa dah. Menurut lu Ya aja. tuh, Aran aja ketawain itu suaranya Oji. Oh, itu kesalahan Oji. Iya. Aran. Ah, lu kan notice dia. Oke. Tapi Eh, kalau rambutnya kayak apa ya? kayak Lunok. Kayak Lunok. Kayak beda-beda juga tau. Iya. benar-benar. Tapi lebih ke lunok sih karena belah dua gitu. Kalau itu lebih ke Pakito sih rambutnya. Waduh. Kurang tipis aja. Ini sih lebih ke santai-santai, diam-diam, clearland gitu. Tapi Pas itu banget tuh. Tapi benar loh. Kita akan coba bahas sedikit ketika dari statement dari Liverpool gue juga setuju. Apa? Mulai fokusnya tuh udah mulai ke Aran. Tadi mulai Sekarang. centernya. Di game ini mungkin sih. Iya, karena nggak mungkin kalau misalnya Boots nggak merespon gitu loh. Ya, Kalau Boots merespon tandanya ada sesuatu gitu loh. Nah, makanya kan targeting dari Boots juga langsung berubah gitu loh. Targetnya bukan ke Aran, masih ke belakangnya. Langsung ngeflank ya di bagian belakangnya. Rookie of the week. Selama 2 Yo, minggu, the way. MPLID season 13 berjalan, Gugun menempati peringkat pertama Turtle dan Lord Terminator. Wow, peringkat pertama loh. Udah bukan tanpa alasan seperti ini. Tapi yang mungkin harus dipertanyakan adalah kalau memang dia sangat kuat dari segi objektif, ini juga cukup berdampak loh. Ingat gak dulu Pan? Iya, iya. Tapi Benar. dan selalu dari aura. Selalu dari aura. Iya, benar Tapi juga ya. tanpa Iya. lama-lama kita bakal lihat panah asmara. Bener
Lane of Doubt. Oke, kembali lagi kali ini hampir masuk di mid game. Jangan lupakan itu. Wan, kurang bersinar apa sistem kemarin? Benar. It's all about setup. Walaupun match win-nya, game win-nya itu lumayan kecil, tapi objektifnya itu loh yang patut diacungi jempol. Dan sekarang kita tidak melihat Wan di dalam deretan objektivitas dari segi Changman, bukan begitu Profesor? Ya bahkan gugur, kalau misalkan kita melihat secara angka, berarti dia ada di atas rata-rata, bahkan di atas Kyrie juga. Ya, betul sekali. Oke. Yang menarik. Tapi kalau ngomongin setup nih, masuk di turtle selanjutnya. Kali ini harus all in sih dari keduanya. Dan gue rasa Yeskiel nggak boleh nungguin counter setup untuk menyerang dirinya. Ya, Mungkin kalau Eskiel bisa buka ya. atau jangan-jangan kalau Yeskiel buka, jangan membuka flicker juga, karena itu berbahaya menurutku. Lihat ya, we save the day for this time. Dia cuma datang dengan Kenny Smith. Dan itu udah ngebuang dari Mystic Gas seorang Sun. Itu satu hitungan yang cukup mahal. Tapi lihat juga di depan sana dia tidak mendeteksi keberadaan dari seorang Kyrie. Tapi nampaknya dalam tim fight kali ini mereka sudah melakukan setup cepat. Karena mereka sadar tidak mau kalah lagi seperti yang dilontarkan oleh Profesor kami dan juga Lim. Oke, 4 lawan 5, setup Yawi. Oke, Yawi mencoba untuk menutup seorang Keyboy. Memakan seorang Kyrie. Supaya bisa mendapatkan retribution dari sosok seorang Gokun. Berhasil mendapatkan atas Kyrie. Tapi nampaknya Yeskiel berusaha ke belakang. Dia bisa cukup besar. Blessing from Kabuki. Menghentikan pergerakannya. Tidak bisa cabut. Tapi nampaknya Yawi juga keluarga Flicker Trigger. Akhirnya keluar dari sosok Yawi. Again and again, it's all about setup dari kedua belah roller. Perfect timing pastinya Yawi membuka dengan Circling Eagle tadi. Sempat ada efek knockup yang mengganggu. Tapi lagi-lagi Keyboy dengan feeling timingnya cukup cepat, tapi gugun. Dia lebih cepat sadar dari stunnya. Iya, efek dari Resilience tentunya yang menyelamatkan Barat dan makin sulit juga untuk memberikan efek stun terhadap Barat ketika sedang menunggangi Detona stack 10. Tapi kali ini kalau kita lihat dari finishing yang hampir perfect Kabuki, kalau dia tidak tercancel dengan efek knockup, itu stun yang terancam flickernya sebenarnya. Namun kalau kita lihat dari dua sisi, sekarang dengan setup seperti ini berarti Yawi harus lebih berhati-hati karena dia hanya mengandalkan Garrett Lee. Dia nggak punya flicker, sementara Keyboy dia tidak terpicu sama sekali dengan kehadiran dari flicker yang masih ready banget untuk mengancam Yeskiel. Sementara Yeskiel juga terpicu tadi karena Midon Fury-nya benar-benar dalam keadaan fit turtle di dalam lagi. Semuanya nggak bakal ada yang bisa escape kecuali kalau misalkan ada di luar dari fit turtle-nya itu sendiri. Makanya kan akhirnya triggernya dibuka sama Aura sendiri. Gue suka tadi timing detonasinya sih. Dengan turtle yang darahnya udah gak terlalu banyak. Dan gue ngeliat pergerakan dari Boots yang seakan ragu di turtle sebelumnya, Be. Dia melepas top lane, di-clear sama Albert, dan akhirnya dia kembali, di-clear Kabuki, dan akhirnya dia kembali lagi ke bagian top lane. Tapi turretnya udah hancur, Be. Iya, dan bahkan keuntungan sebenarnya memang dipegang sama Onyx secara turret objektif. Sampai secara turtle 2-1 menuju ke area Lord, tentu mereka nggak bakal membuat move terlalu banyak sampai dengan Lord muncul nantinya. Nah, mereka ingin mengincar teamfight di area Lordnya. Tapi aku lihat ada satu habit yang selalu Yawi lakukan. Yawi lebih suka bermain dengan gerakan preventif kalau kalian sadar. Mencegah, contohnya lihat di arah bottom lane tadi, dia belum tentu dia arah di pick off. Tapi gimana caranya dia akan mengeluarkan seluruh cara agar tidak tumbang seperti ini. Sehingga itu dibuka untuk ngebawa Boots mundur ke arah belakang. Gerakan preventif aja agar Boots gak bisa masuk lebih dalam. Tapi masalahnya ini flash of Diosis terpicu 1 menit dan ada teamfight Lord Kabuki. Kalau misalkan dia salah jump in, dia bisa di burst Triggerman. Oke, kalau gitu dari ini adalah dengan seluruh informasi yang didapatkan dari Boots, ini informasi yang cukup mahal untuk mereka mengadu ke dalam reset ke arah turtle. Mereka harus adu, karena ini adalah keuntungan mereka. Walaupun Yeskiel tetap memiliki minor fury. Cuma kalau mereka sedikit terlambat, ini akan menjadi kerugian mereka. Mereka akan kehilangan mid turret mereka, Lin. Wah, posisinya Kabuki. Setengah darah, ini bukan hal yang baik pastinya. Untungnya Lordnya masih bisa di-reset lagi. Tapi kalau ngomongin Lord Kyrie, dia lebih enak untuk pegang Lordnya dan hati-hati dengan efek turret. Dengan darah SP yang abu-abunya banyak, damage-nya akan lebih gila lagi. Iya, itu bisa kita bilang darah bayangan ya. Cukup mematikan. Apalagi dengan adanya kondisi Kyrie sekarang level 12, ini cukup mengagetkan harusnya untuk sosok Kabuki kalau dia masuk. Dan kembali lagi dengan double save yang diberikan. Tapi dengan heavy left punch-nya belum bisa mendapatkan apapun. Wow, para masker dari Timonik mereka masih membaik time. Mereka masih belum mendapatkan informasi di mana keberadaan dari sosok seorang Kabuki. Dan Yawi akan memasangkan timnas ini karena udah sisa seperempat gak akan mereka reset kembali. Mereka akan coba untuk all in. Karena Onik udah mulai maju ke arah flash yang mendapatkan boost. Heavy last punch Yawi play support defensive. Tidak ada Yawi tapi retribution. Tidak ada yang bisa mendapatkan tembakan. Keyboy save the day on this side. Keyboy membuat King Yawi mundur. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka
data, Lim. Aku mencatat Yawi 3 kali flicker di game kali ini, sementara Kiboy baru 1 kali flicker aja di menit yang ketiga, 43 tadi. Dan flickernya langsung dapetin Lord. Tapi Iya. kita lihat dari item juga nih, Sans yang bermain dengan Ancestor Talisman Spam Skill. Mungkin itulah satu-satunya power dari Quirk sekarang yang sebenarnya posisinya lumayan terancam. Iya, tapi biar lebih sering spam juga dengan Ice Queen One, efek flow-nya juga akan membantu. Bagaimana chasing dari Albert, yang permainan front to back-nya sudah tidak perlu diragukan lagi. Kari, sang penghancur tank, termasuk juga Barat, yang bisa langsung dimakan dengan item seperti Golden Staff Demon Hunter Sword. Oke, tapi lihat Food sudah mau melakukan fight time. Double jam akan dikeluarkan. Flicker for defensive. Di luar darah top lane akan coba diacak-acak oleh para pasukan dari tim Onyx. Yawi gerakan tiba-tiba hanya untuk mengganggu keberadaan para pasukan dari tim Onyx. Tapi Gugun one last hit. Gugun still survive, tapi nampaknya tidak untuk best turret. The besting menyelamatkan Gugun, melepaskan best turret. Sekarang nggak ada lagi pilihan. Iya, nyaris banget tadi. Walaupun memang ya kelihatan satu hit lagi, tapi kayaknya memang fokus dari teman-teman Onyx ini adalah objektif dan mereka dapetin best target di Lord yang pertama. Iya, dan bahkan Kiboy-nya udah mulai ngelakuin screening balik yang harusnya dilakukan tugas dari Matilda. Jatuhnya sekarang Kiboy benar-benar hampir menguasai map yang Aura harusnya miliki. Dan dengan ketertinggalan seperti ini, Gugun akan sulit sekali untuk mengadu pundi-pundi objektif kecuali satu hal. Dia menelan Kairi dengan Eternal Welcome. Oke, ini cukup sinkron dengan adanya statement yang telah diberikan oleh Lim Gacho. Kalau misalnya kita melihat Aura ini akan lebih power dan lebih agresif untuk menggigit dengan inisiatornya, bukan dengan support killernya. Jadi itu terbukti, Lim. Kita lihat sekarang Jam tidak bisa berbuat banyak, tapi Jam banget dengan double block a strike yang belum dikeluarkan Boot. Tapi mau tidak mau mereka hanya memancing keributan dengan Paco Val untuk sekarang masuk di team fight di dalam hutan. Menurut gua itu nggak wise choice sih. Ya, apalagi melihat win rate dari Yawi dengan Matilda yang kita tahu sendiri bahwa ini adalah hero cover. Hero yang harus benar-benar bergantung kepada teman-temannya. Dan tinggal melihat bagaimana setup selanjutnya dari Aura. Di 35 detik Lord yang akan muncul di Land of the Lord yang sudah enhance. Dan kalau Onyx mendapatkannya, top lane akan makin terancam. 2 base turret yang tersisa akan makin terancam juga. Heskiel ternyata hampir saja dia tumbang, tapi kembali lagi dengan Flash of the Oasis yang tidak ada tandanya. Heskiel harus pikir 2 kali sebelum dia yang ngebuka dengan Minon Fury. Atau jangan-jangan dia harus mengambil ke arah dari Mystic Dust terlebih dahulu. Mau tidak mau Gerakan preventif daripada nantinya dia malah mengambil Minon Fury dan dia tidak ready tanpa dengan Flash of the Oasis tersebut. Bisa. Tapi sekarang dengan Lord yang sudah muncul, gerakan 3-2 dari Aura ini yang lumayan terbaca, dan lihat posisi dari Push yang begitu baik, ini bisa jadi ancaman loh. Double jam udah dengan serang Kabuki dengan surprise attack, tapi kali ini belum ada seperti tapi Aura tidak bisa membentuk dia dengan berikan seorang Albert. Albert terlalu sakit dan bahkan Albert terlalu agresif kali ini untuk mencoba melakukan zoning out. Pun menjaga Panic Dancer dan tidak ada yang bisa menyentuh Lord yang dimiliki oleh Kairi. Free Lord untuk Onyx sekarang, bahkan Aura yang terhitung objektif tertinggi dia mampu nih kuasain Lord Pit ketika berhadapan dengan Onyx. Di atas langit sepertinya memang masih ada Onyx dengan setup objektif yang se-flawless itu. Mereka benar-benar tanpa alasan, mereka benar-benar mengeluarkan semua source skill yang ada. Dan bahkan Gugun sangat sampai tertikam dan untungnya ada sosok seorang Yawi. Tapi itu cuma gerakan untuk menyelamatkan. Tidak ada bisa counter attack. Kondisinya juga tidak cukup baik untuk mereka. Lord bergerak di arah top lane tanpa ada pengawalan dari tim Onyx. Dan bahkan Aura juga cuma bisa menerima di dalam base, dia nggak bisa keluar. ya bahkan untuk sekarang secara item objektifnya kita melihat power defense untuk Magic tidak ada, tapi tetap aja Gugun tetap bakal menerima damage yang cukup tinggi dari Sun. Oke, damage yang cukup tinggi diberikan di sana, tapi semua mata jangan lupa untuk menuju ke arah sosok seorang Kibo yang masih free dengan flicker yang dia miliki. Fokus terhadap turret terlebih dahulu. Mereka tidak terlalu mementingkan dengan bot yang berada di arah top lane, karena mereka bisa set up dengan mid turret yang sudah akan didapatkan, sudah dilenyapkan. Tapi semua itu tergantung apakah mereka bisa mendapatkan ketika saat keluarga Kibo yang akan coba masuk. Tepat di depan sana, Aran hilang. Tapi kalau terjadi Kibo dengan gerakan preventif yang berhasil mendapatkan Gugun di depan sana, bahkan dia tidak bisa selamat. Maka mendapatkan satu mata kamu kill keeper wipe out. Oh no. Yang pertama
Sang Naga. Ya, Blazing Duet yang kita tahu sendiri area of effect-nya sangat-sangat luas dan bahkan Lord Advantage yang minus untuk Onyx yang biasanya mereka bisa pulse game dengan punishment yang sangat luar biasa, tapi kali ini mereka terhalau dengan adanya Kabuki, dengan Cloud yang kali ini masih belum bisa ditumbangkan. Matilda Cloud double dash, double blink juga tentunya, dan membuat Kabuki makin sulit untuk di-engage sendiri di belakang. Satu-satunya solusi adalah menunggu Keyboy memiliki flicker dan memberikan efek knock up airborne agar nantinya Purify dari Kabuki bisa digunakan, dan itu adalah timing yang tepat untuk Albert, Kairi, dan Keyboy bisa punish ke arah belakangnya. Tapi di B, gimana kalau skenario-nya landing jauhnya dipegang malah 3 orang deh, demi dapetin kill ke arah bus dulu tapi Parah. Oke. Dia harus melakukan flickernya untuk mendapatkan dirinya bisa selamat. Padahal flicker yang selalu dia tunggu itu untuk initiate Profesor. Dan tadi kalau kita bisa bilang Kabuki benar-benar sangat baik untuk mengkalkulat kalau Albert one by one situasi dengan Kabuki ada turret damage tambahan. Oke, tapi tadi ngomongin skenario yang dibilang sama Lim, kayaknya enggak sih Lim. Onyx ini tim yang paling objektif. Onyx ini objektif soalnya. Mereka mau makan siapapun yang ada di pundi-pundi dari River. Sehingga kalau misalkan Gugun maju sedikit lagi, pasti bakal dimakan. Albert dan Sun sudah menghadang di sana. Lord ketiga lagi dan lagi secara gratis didapatkan. Free Lord yang sangat berbahaya pastinya, belum menjadi Lord Evolve, Ya, tapi ini bisa dikhawatirkan untuk close game-nya dari Onyx. Tapi Albert masih kuat dengan retry-nya saya lihat tadi. Udah pakai retri dia itu. Itu menggunakan retry sepertinya. Cukup bisa nostalgia sedikit ya, agar bisa menuju ke belakang. Iya kan? Karena ya kalau memang agak cukup ironi kalau misalnya kita akan bahas sedikit Profesor, ketika Yaoi mendapatkan juara di M4 di Indonesia, itu ironinya adalah satu-satunya sosok jungler Indonesia yang menurunkan Kairi dan yang membuat Kairi naik di Albert. Betul. Dan sekarang berada di tim yang Di sama. tim yang sama. Dengan role yang berbeda. Role yang berbeda. Starter yang sama. Jadi kita bakal menyaksikan apakah Lord kali ini akan bisa dihadapi oleh Aura seperti sebelumnya Lim, karena setup yang dilakukan dari 3 lane yang berbeda dan mendorong secara bersama membuat King Gugun kali ini terperangkap. Tidak ada singgah hijau, tapi lihat di depan tadi kill. Dia gagal untuk melakukan initiate. Blink dari keluarga tercancel dengan energy eruption. Membuat melepaskan dari Demonic. Mereka bebas tanpa adanya counter setup. Dan Keyboy akan dengan sangat bebas melakukan minor fury. Dan mereka tidak terlalu terburu-buru. Mereka memaksa semuanya keluar dalam top kill-nya. Dan mereka menunggu minor fury dan alat. Kali ini akan coba dibakar, tapi Bull terlalu dalam, tidak bisa diselamatkan. Kabuki again. Resport for nothing. Minor fury for Keyboy. Tapi di double blast. Bahkan di lapesnya Objective Gaming. Onyx. Oh ya, Objective Gaming dan game bersama Sinsangan dan tim Onyx. Tim fight jangka panjang yang bisa diungguli pastinya oleh Onyx. Mereka mampu bermain hit and run, walaupun Boots menjadi korban, tapi mereka tetap bisa menutup game pertama untuk mereka. Dan inisiasi dari Keyboy selalu ada follow up-nya. Entah Albert, entah Sun, entah Boots. Tidak ada source yang sia-sia. Tidak ada utility yang terbuang secara percuma. Onyx menutup game ini, game yang pertama, dengan tim fight yang sangat-sangat solid. Sehingga mereka tidak hanya melakukan outplay terhadap Aura. Mereka benar-benar mengeksekusi Aura dengan sangat-sangat matang di game yang pertama. Wah, gue ngeliat memang winning condition dari teman-teman Aura ini nggak bisa berjalan dengan baik sampai masuk di mid game tadi deh. Entah kenapa nih, 3-2-nya nggak berjalan dengan baik. Cloudnya selalu harus ditemenin dan selalu dimakan juga di posisi 3-nya dari Gibun. Dan Lim bisa lihat sendiri ketika Onyx berhadapan dengan Aura yang berempat, ketika Cloudnya sedang sendiri di bagian top lane, Arannya duluan yang dimakan. Kenapa? Karena Aran bisa menghentikan Boots. Bootsnya jadi bebas ketika Aran di-delete dalam team fight. Gak perlu di-kill, di-delete. Dibuang dalam team fight, dia dibikin sekarat, flickernya digunakan, mau gak mau Aran harus recall. Dan ketika Arannya recall, itu adalah timing yang tepat bagi Boots memberikan permainan terbaiknya dengan Jet dan mengancam YHSKL dan juga Gugun. Karena Yawi di sana hanya sebagai pilar utama untuk cover. Ya, tapi gua ngeliat ya, ada satu hal yang kepikiran sama gua sebenarnya, Be. One small mistake from YHSKL. Dia nggak kalkulat kalau sosok Kairi punya energy eruption di sana. Makanya tahunnya cukup bahaya ya. Langsung dia nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ternyata dia minum Fury dari belakang. Udah siap, karena dia flicker. Cuman tadi memang kurang hoki aja sih, belum rezeki sih kata gua. Tadi Gak dapat tahun iya, gak dapat timingnya soalnya. Karena kan gini, kalkulatnya adalah kalau dia butuh stack dulu untuk cari energy eruptionnya itu. Iya. Dan mungkin ya skill melihat kalau teman-temannya nggak ada yang sedekat itu untuk dapetin stacknya. Ya. Biasanya dia maju duluan. Nah, itulah pentingnya teman-teman kalau misalkan udah menit 12 ke atas, tolong ya. Yang namanya monster jungle
dihabisin. Iya. Itu pentingnya juga untuk para pemain seperti Cloud, Barat. Ini juga kan Saya ngomong Cloud loh, bukan Skylar kebetulan. Skylar nanti bermainnya besok kan. benar. Tenang Iya, aja. iya. Ya itu hero-hero untuk strike ya kan, yang kayak Cloud, Barat, Fredrin. Itu penting banget karena untuk meningkatkan nanti poin-poin pasifnya untuk digunakan. Itu yang mungkin teman-teman harus perhatikan. Di atas menit 12 ya. Oke, tapi kalau gitu kita juga bakal lihat gimana. Aku juga penasaran MVP kilasan. Bukan tanpa alasan Lim Kojo. Iya. Ini tanpa tumbang berarti dia tadi sampai akhir ya. Dan yang gue suka dari Suns ini sebenarnya adalah tidak pandang bulu. Ya. Siapapun yang ada di depan ditembak laser. Nah itulah pentingnya sebagai mid laner. Kalau bisa, utility kita, ultimate kita, atau bahkan skill damage kita itu nggak boleh ke yang main objektif. Kalau bisa ke hero aja. Karena sayang, magic damage yang paling tinggi itu dari mid laner rata-rata. Ketika kita berbicara mid lane, fokusnya ke arah Homer, ke arah XP lane, ya kenapa tidak? Karena ya ketika XP lanernya di delete kayak tadi Aran nggak tumbang, tapi dia mau nggak mau harus recall. Minimal flicker keluar. Dan ketika flicker keluar, berarti Boots nggak ada yang bisa handle di sana. Bukan hanya dari experience bahkan Be. Barat aja Barat. dimakan sama dia Be. Dan hampir di top lane ya. Iya. Tenggelam, terkena adanya laser. Tapi kalau kita lihat dari highlight, ini dia lane counter setup yang kita saksikan dan bahkan flicker yang berkali-kali selalu terpicu. Yawi. Kalau dari yang aku catat Lim, ini perbandingannya Yawi 4 kali flicker dalam game yang pertama. Dan Keyboy itu cuma 2 kali flicker. Di game yang pertama tadi menandakan kalau memang ancaman yang diberikan dari Minotaur dan juga Pasitonya ini sangat-sangat mengancam lini depan bahkan lini belakang sekalipun. Itu ada di YFCL. Tanpa hero initiator ya. Mungkin memang kayak keluar dari playstyle-nya Yawi guys ini Be. Iya, ini sangat keluar dari playstyle-nya Yawi dan playstyle Aura juga kalau misalkan boleh aku bilang. Karena kita melihat bagaimana prime time-nya Aura dulu deh. Waktu zamannya Godiva dia bermain dengan Adita, dia hero-hero yang benar-benar mainnya ambush banget, main timing banget, main momentum banget. Dan sekarang dengan kehadiran Yawi, fleksibilitas jadi poin yang plus. Tapi entah kenapa bermain dengan cover mengendorkan bagaimana agresivitas dari Aura yang kita tahu sendiri di 2 minggu awal ini. Aura selalu bermain dengan pola menabrak. Jatuhnya potensi dari permainan Aura ini kayak nggak bisa ke unleash 100%. Ya, Kayak ada yang ketahan. Dan ketahannya itu bukan karena mungkin dari segi hero powerfulnya aja. Emang karena kapasitas dari Matilda ketika bermain dengan ofensif, jatuhnya dia malah blunder dan dia akan menyerahkan badannya untuk lawan-lawannya. Dan itu yang mungkin sangat-sangat merugikan bagi Yawi ketika dia ada di tengah-tengah team fight dari kawanan Onyx. Iya, karena memang dasarnya kan ya Matilda nggak bisa seagresif itu juga kecuali sebagai fokus doang. Nah, tapi nggak ada yang sedikit mengganjal sih dari sini. Tadi kalau skenario diganti, 3-2-nya bukan sama Matilda, tapi sama Ruby, Be. Matildanya yang join team fight. Itu jadi gimana, Be? Itu kayaknya udah telat sih. Tadi tuh sempat kita lihat kan, ketika dia engage ke arah booth, hasilnya cuma flicker yang keluar. Kalau dilanjutkan terus, itu kayaknya bakal jadi hal yang positif. Threat yang bisa tercipta adalah setidaknya mereka mendapatkan boost. Jadi team fight-nya akan menjadi 5 lawan 4 ketika Lord pun didapatkan. Namun sayangnya, teman-teman dari Aura telat sadarnya kayaknya, Lim. Iya, Kita udah melihat mungkin di beberapa situasi, salah satunya adalah Dewa yang pernah membawakan XP laner bawa item roll. iya kan? Bedanya sekarang, tugas ya? kayaknya Aran belum kayak menyentuh ke sana. Ketika kita berbicara bagaimana Ruby ini pun bisa dijadikan sebagai roamer ketika memang kondisinya sangat-sangat diperlukan. Karena Ruby di sini posisinya memiliki damage dan itu akan nge-follow up sedikit bagaimana Cloud yang sangat-sangat potensial dengan physical damage dealnya di late game. Tapi kan itu late game. Sementara di mid game-nya mereka kesulitan, mereka berada dalam lose condition. Makanya tadi mau nggak mau kalau kita lihat dari draft index, itu draft index yang paling menarik adalah damage ability-nya itu sangat-sangat mengandalkan mid laner karena ya baik dari Cloud atau bahkan Kari ini mengandalkan item dan late game. Nah, dan jatuhnya itu sebagai pola doang kan? Tapi gue ngeliat memang tadi Aran 3 damage sih, Be. Memang mungkin itu yang dipikirkan untuk nutupin source damage yang nggak ada dari tempur 3-2-nya kali ya. Iya. Kalau dia pindah ke bagian 2-nya, ya makin gak ada damage lagi berarti. Dan Gugun kan kita tahu sendiri walaupun Barat di rank game lagi teman-teman rank game ya mungkin rame nih pakai War X. Tapi kalau di level FPL pakai War X kamu dimakan dari early game. Baratnya tidak bagus kalau kata Desona. Iya. Ini menarik memang dengan item yang adaptif juga karena nggak semata-mata Baratnya harus War X. Tapi bukan hanya itu karena Blitz guy-nya. Gol per menit terbanyak ternyata masih dipegang sama Albert. Luar biasa dia. Gue